Selektif, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Oke, buat kalian yang emang nonton filmnya Gis dan N, kalian bisa nonton kelanjutannya karena memang ada seriesnya yang terbaru di video. Minggu ini dia baru ada 3 episode dan sebelum kita review singkat mengenai 3 episode si seriesnya, kita bakal flashback dulu gimana kisah Gis dan N di filmnya melalui recap. Jadi film Gis dan N yang kebetulan rilis tahun lalu di 2021 itu nyeritain tentang hubungan dua anak remaja yang bernama Gaza Cahyadi atau Gis ini dan juga Kiana Amanda atau N, yang mana konflik muncul saat hubungan Gis sama N ini ditentang sama ibunya Gis, dan Gis mau nggak mau harus melanjutkan studi ke Jerman. Mereka putus, mereka sama-sama jadi mantan, dan N melanjutkan hidupnya sebagai tunangan dari atasan tempat dia bekerja sampingan jadi barista, itu si Mas Bayu. Dan jadinya di serial ini nyeritain tentang kelanjutan hubungan Gis sama N yang sama-sama udah jadi mantan, dan dimana di sini N itu udah jadi dokter internship ya di rumah sakit, dan juga tunangan dari Mas Bayu itu, sedangkan Gis dia sudah tumbuh menjadi seorang owner label rekaman dengan sederet musisi ternama di bawahnya. Pengen tahu gimana series Gis dan N ini, kalian bisa nonton di video ya. Di sini kalian cukup langganan 29.000, tapi jangan khawatir buat kalian yang memang pengen ngeliat dulu nih gimana episode pertamanya, itu kalian bisa tonton secara gratis ya. Jadi pas nanti kalian mau lanjut ke episode berikutnya ya, itu kalian memang harus melakukan berlangganan. Akhirnya setelah kita nonton 3 episode pertama dari serial Gis dan N di video, ada beberapa hal yang mungkin menarik perhatian kita sebagai episode-episode awal pembuka cerita Gis dan N dalam serial ini nanti ya. Mungkin yang pertama itu, serial ini cukup menjawab sih rasa penasaran. Mungkin aku pribadi, kelanjutan ceritanya Gis dan N setelah ending di film pertama itu bakal seperti apa. Nah, dijawab di serial ini. Terus yang kedua juga, jujur aku cukup salut sama Gaza Cahyadi ini yang akhirnya dia bisa lebih mengontrol diri. Yang mana mungkin di filmnya dia kelihatan cukup agresif ya, dengan dia sama N banyak deket-deket dan lain-lain. Tapi mungkin di sini karena Gis itu posisinya udah jadi mantannya N, dia lebih bisa mengontrol diri, dia lebih nggak seagresif dulu kali ya. Mungkin yang ketiga, aku cukup suka sih dengan development relationship antara Mas Bayu dan si N ini. Jadi memang kelihatan kedekatan mereka sebagai pasangan yang sudah bertunangan, yang memang akan menikah. Soalnya emang aktor yang beranin N ini kan emang bisa aja dapat lainnya-lainnya ke Mas Bayu. Benar, gitu kan. benar. Dan Mas Bayu yang loving gitu, yang dia grounded dan loving, sekali. yang kayak apa ya, husband material. Oke, di sini orang sukanya ada penambahan 2 karakter baru yaitu ada Tari dan Angga. Si temennya yang Angga juga lumayan nambah porsi mencairkan suasananya lah ya. Si Tari ini tipikal yang selalu ngingetin loh. Iya. Ayo kamu nggak harus fokus. Benar. Nggak boleh ngelakuin hal yang tidak baik lah. Kalau Tari kan selalu nge-reminder. Iya, nge-reminder. Sementara kan ya N-nya kan masih labil lah bisa dibilang. Aku pribadi bukan background orang kedokteran atau kesehatan atau yang sejenisnya, cuman dengan penggunaan istilah-istilah kedokteran yang dimana saat si N, Tari, dan Angga beraktivitas di rumah sakit itu ya cukup meyakinkan, menciptakan suasana rumah sakitnya tuh ya bener. Kayak misalkan contohnya ya yang kita tahu kan hal yang berkaitan sama sakit lambung kan sakit mah, tapi enggak, dia pakai kayak istilah gangguan gastritis gitu-gitu ya, emang bener menciptakan karakter dokternya gitu. Aku ngeliatnya di sini cukup realistis, kayak mungkin kita sebagai cewek-cewek pernah nggak sih kayak dicurhatin teman yang mana kita tuh tahu mantannya teman kita tuh bobrok gitu, nggak sebaik itu, terus teman kita kok balikan lagi ya, pasti kita sebagai pendengarnya muak kan. Nah, aku tuh melihat Tari itu tuh, oh ya udah, gambaran nyata emang sahabat deket yang baik, yang emang mungkin selama ini dia dicurhatin aku punya mantan yang A B C D E F G, kemudian mantannya datang lagi dan Tari kelihatan nggak se-friendly itu sama Gis. Aku rasa itu sangat realistis gitu dan memang wajar gitu. Seperti itu, aku suka penggambaran Tari yang seperti itu. Dokter Maria yang memang awalnya ya mungkin aku menilai galak-galak amat sih dokter ini, tapi ternyata di balik dia itu cukup tegas, strict, dengan dia yang kurang friendly, ya wajar gitu. Dokter Maria tuh mungkin agak berperilaku seperti itu sama N karena N-nya sendiri kan sering lost focus kan. Aku juga sejujurnya cukup penasaran sama sosok Felicia yang nyanyi di Reuni. Aku penasaran kayak dia tuh punya background cerita seperti apa, kenapa dia bisa
deket sama Gis selain hubungan mereka adalah produser dan artis, dan juga mungkin di bagian waktu Gis gak sengaja nemu apa sih, ada kayak goresan di tangan ya, mungkin habis doing self harm seperti itu. Nah aku jujur cukup penasaran dengan karakter Felicia ini. Penggambaran Mas Bayu nih di sini kan, Mas Bayu tuh udah baik banget lah. Iya, terus bener. apakah nanti Mas Bayu akan berubah karakternya menjadi gimana kan? Aslinya. Soalnya diliatin dari filmnya aja sampai sekarang seriesnya tuh ini flawless gak sih si Bayu tuh? Ini bagus, baik banget. Terus masa mau disia-siain gitu aja bener. gitu. Jadi penasaran itu apakah nanti Bayu akan berubah brutal karena tersakiti atau gimana, atau hanya ya karena N-nya aku malas sama Bayu, aku pengen nostalgia aja sama Gis kan, bisa aja kayak gitu. Ada penggunaan sore ya di sini, ada band sore muncul, dan ini jarang sekali sih. Atau karena penulis novelnya suka sama sore, nggak tahu juga ya, karena saya tidak follow atau tinggal ngikutin yang Rintik Sendu, tapi di sini karena saya suka sore, terus di episode kedua ada sore nih, anjir oke banget sih. Peran temen-temennya yang temen-temen SMA-nya N yang sebelumnya nggak dikasih porsi di filmnya, di sini tuh lumayan dikasih porsi lah. Jadi kita lebih tahu karakter temennya N yang pakai kerudung lebih aduh gimana ya, iya emang bisa boleh, mantan gitu. Jadi teman. Iya, terus kan kalau kayak yang lainnya, cewek yang mana, yang punya pacar kayak tipikal tipikal yang emang ngandelin banget pacarnya. Terus gitu. kan yang satu lagi yang si Amel Carla. Iya, yang Amel Carla ya Hepan aja. Yang satunya kan yang katanya yang suka gibah kan. Di sini tuh jadi ternyata temen-temennya tuh dikasih karakter gitu. Tapi kalau di film kan kita nggak dapat, soalnya mungkin karena porsinya emang fokus ke N sama Gis aja. Apa sih yang kurang dari 3 episode pertama dari Gis dan N ini? Yang pertama mungkin untung Dokter Naya diganti sama Dokter Maria, karena sejujurnya dialog Dokter Maria tuh jauh lebih ngalir, jauh lebih penggambaran karakter dia sebagai dokter tuh jauh lebih kuat dibanding Dokter Naya. Terus juga mungkin yang kedua, pertemuan antara Gis sama N yang kadang cenderung dipaksakan, kayak yang contohnya tuh di reuni gitu. Padahal kan udah jelas-jelas Gis tuh kan kakak angkatan. Terus dia tiba-tiba jadi sponsor acara. Terus tiba-tiba artisnya itu ternyata artisnya Gis. Terus dia tiba-tiba ngasih hadiah ke kepala sekolahnya yang beasiswa S2 itu, yang mana itu maksudnya dia bisa melakukan itu di momen reuni angkatannya sendiri gitu. Kenapa nggak tahun lalu pas angkatan lo yang mungkin nggak ada reuni sebelumnya. Coba angkatan bawahnya aja yang bikin reuni. Ya itu. Terus mungkin yang ketiga, kurang ada latar belakang yang mendorong N jadi nostalgic lagi sama Gis. Entah misalkan mungkin bisa kayak entah N sama Bayu itu kurang saling melengkapi, atau ada sesuatu yang N gak dapet dari Bayu, jadi dia teringat lagi sama Gis. Jadi nggak yang semudah itu gitu, N tuh into Gis lagi. Di 3 episode ini kita belum dapat itunya sih, kenapa N tiba-tiba ya mau atau nggak jual mahal dulu gitu, kayak dulu kamu udah mutusin aku, ya ngapain kamu deket-deket aku gitu. Benar. Yang mencoba disampaikan di serial ini tuh kenapa N into Gis lagi, karena kelihatannya Mas Bayu tuh sibuk kan, kayak ya aku ini ada kegiatan mungkin kalau mau nguatin Mas Bayunya sibuk bisa ditambahin kayak Mas Bayunya tuh kelihatan yang nggak sehangat itu, kayak ya sibuk kamu pulang aja lah sendiri atau apa gitu. Ini mah kan ya sayang aku sibuk gimana, terus dia tiba-tiba datang, kayak dia kan kayak make up kesalahannya kan. Nah jadi kayak apa latar belakang N kembali ke Mas Gis yang mereka nonton bareng. Gis Mas Bayu sama N. Ya itu juga pas kedatangannya kenapa diem dulu di atas kan, langsung ya udah suruh langsung duduk biar enak. Terus kan pas mereka nonton barengnya kenapa film pahlawan. Emang ada pas pacaran nonton gitu, ayo kita nonton dulu ya, nonton film pahlawan. Terus kan pas lagi nonton tuh kan tiba-tiba main HP kan atau Bayunya udah 100% percaya banget nih karena Bayu tuh emang baik banget. Kayaknya kan flawless banget soalnya gitu. Ada scene juga kan yang gambarin kalau pas
si N yang mau cium bibirnya Bayu, tapi Bayu malah nyium keningnya aja. Ini Bayu baik sekali. Kalau aku kan tidak seperti itu. Tapi di sini Bayu sungguh baik sampai nggak mau ngecek HP pasangan. Ya seenggaknya ada siapa? Iya. Ada rasa sedikit lebih human lah gitu. Iya, yang menekan. Aduh gimana N ada. Kok En jadi lost focus sih sekarang main HP terus gitu, iya, kayak gitu. Jadi sampai dia tuh, ya udah aku balik aja deh, udah cincin malam. Gila, cincin gak dibawa terus juga kayak ya udah. Gila, cincin tunangan ketinggalan di rumah sakit. Simpatinya jadi kalau orang ngerasa bergeser gitu ya tadinya untuk Gis sama N, sekarang simpatinya kayak aduh ini gimana nih nasib Bayu. Itu aja ya review singkat kita soal Gis dan N The Series ini dari episode 1 sampai 3. Mungkin kita juga nggak bisa ngasih rating karena memang ya seriesnya ongoing nih, masih belum beres. Kalau udah nonton sampai 3 sih kayaknya pengen ngikutin terus ya sampai beres. Pengen tahu nih kelanjutan Mas Bayu. Mas Bayu ini apakah disakiti atau gimana? Bener. Jadi buat kamu yang penasaran mungkin sama lanjutan ceritanya Gis sama N di serialnya ini, kalian bisa akses langsung video yang mana kalian bisa nonton langsung episode pertama serial Gis dan N secara gratis di video. Tapi untuk episode-episode selanjutnya kalian cuma perlu subscribe 29.000 per bulan. Yang mana setelah kalian subscribe ini kalian gak cuma bisa nonton serial Gis dan N sampai beres nanti di setiap minggunya yang bakalan ada terus episodenya, tapi kalian juga bisa nikmatin berbagai serial eksklusif dari video, juga ada film dan tayangan olahraga yang bisa kamu tonton. Ada giveaway nih, jangan lupa juga, pokoknya nanti baca kolom deskripsi ya buat giveaway seperti apa, jadi baca saja di kolom deskripsi. Dan mungkin itu saja dari saya Indra dan Audrey. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Cinekrip, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!